Gini, masalah pandangan kepemimpinan kepala desa dengan kaitannya dengan BUMDes. Tadi saya sudah utarakan bahwa maju mundurnya berhasil tidaknya BUMDes itu tergantung tekad dan niat kepala desa untuk memajukan BUMDes itu sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Back to Podcast Pojok Rangga. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pamengpeuk, tapi bukan Pamengpeuk Garut ya. Nah, selamat datang Kang Riko. Terima kasih Om Renggo. Aduh, ini abang aku makin keren aja. Mantap Om Renggo, udah lama gak ketemu. Sekalinya diundang main ke kediaman. Wis, punya studio nih. Abangku ini sekarang profesinya luar biasa. Dia itu pengabdi masyarakat lah. Bagi saya ya, abangku ini. Terus juga Terinspirasi dari Om Renggo. Suka gitu abang inilah. Profesi yang lainnya juga ada. Dia itu penjual beras. Jadi kalau yang mau beli beras, silakan ke Bang Riko. Tapi ini bukan promosi ya. Barangkali ada yang mau beli beras. Oke, Kang Riko gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat Om Renggo. Gimana Om Renggo? Makin Alhamdulillah. sehat aja nih. Alhamdulillah, Bang. Ini Berapa lama kita gak ketemu? udah ada lama lah 2 tahun. Ya, 2 tahun ya. Karena abang sibuk kan sekarang, banyak profesinya abang mah. Gimana ya Pak? Pilkada sudah beres? Ya, udah beres Bang. Jadi ini bukan sebagai udah ngebahas Beda profesi. Iya, sekarang. Bang, sekarang sibuk apa Bang? Biasa di kemasyarakatan, kebetulan kalau profesi pendamping desa itu kan berkaitan dengan masyarakat gitu. Cuma lebih fokusnya nih sekarang lagi mengkolaborasikan bisnis dengan kerjaan agak ada berkaitan gitu. Tapi bukan kolaborasi istri kedua ya Bang ya? Amin Atau dipotong ini. Ya akhir-akhir aja abang pengen kolaborasi lagi gitu. Masa saya udah 2 Om Renggo ini belum? Gak enak gitu. Mudah-mudahan Bang, mohon doanya aja. Amin, saya doakan dan saya support. Bang, gini nih Bang, sekarang ini gimana di desa Bang? Aman? Desa masih begitu. Begitu aja. Gak aman nih. Dikatakan maju masih dalam tahap menuju sana, tapi dikatakan kemunduran tidak juga gitu ya. Hari demi hari menuju perbaikan lah gitu. Desa itu apa sih Bang? Terus kaitannya dengan BUMDes itu apa? Nah itu kebetulan agak saya tersanjung juga nih sama Om Renggo diajak buat diskusi gitu kan sambil ngopi. Tapi Kalau mohon maaf gak ada calon istri kedua ini gak diajak ya. Anda boleh ada yang belum. Oh, aminin aja deh Bang. Jadi diajak ngobrol tentang BUMDes saat tersanjung juga gitu Om. Gitu. Karena mungkin sering lihat ya dari medsos saya juga mengupload BUMDes karena memang cita-cita pribadi saya ingin memajukan desa melalui BUMDes gitu kan. Karena bagaimana desa bisa mandiri tergantung BUMDesnya bisa jalan enggak gitu. Nah terus BUMDes itu sendiri fungsinya apa sih Bang? Misalnya kan netizen juga pengen tahu gitu kan, apalagi anak muda sekarang nggak tahu BUMDes itu apa Bang. Taunya juga Raffi Ahmad kemarin divaksin kan gitu ya. Sama joget-joget TikTok gitu Ya, kayak itu Bang. Oke, BUMDes Om Renggo mungkin banyak juga yang sudah tahu ya.
eh, kalau dari singkat kepanjangan itu Badan Usaha Milik Desa. BUMN-nya di desa lah gitu. Kalau di negara kan punya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di tingkat daerahnya provinsi dan Pemda kabupaten kota punya BUMD, gitu kan. Kalau di tingkat desa punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi sebagaimana desa bisa maju dan mandiri, tergantung BUMDesnya bisa berjalan tidak. Oh, berjalan Gitu. tidak ya. Seperti ini ya, berjalan kayak apa? Berjalan selingkuh terus gitu. Abang kayaknya sering berjalan selingkuh ya. Setia. Nyerempet ke situ. Sudah mau ke lahan jiwanya. Katanya abang aku ini lagi ngegarap BUMDes ya? Salah satunya. Oh ya. Boleh diceritakan gimana itu Kang awal mulanya kenapa bisa tertarik untuk gabung di BUMDes? Itu keterpaksaan sebetulnya kan. Keterpaksaan karena mungkin melekat dalam profesi. Kebetulan diamanati pekerjaan selaku pendamping desa. Pendamping desa ditugasi oleh Kementerian Desa yang salah satu wilayah kerjanya itu bersama-sama dengan BUMDes. BUMDes. Oh. Di desa mana itu Kang? Kebetulan saya desa Rancatungku, Sukasari, sama Bojongmanggu. Oh, Bojongmanggu. Ya. Oh. Boleh diceritakan itu gimana proses pembentukan BUMDes itu sendiri? Misalnya ada syarat tertentu, terus misalnya prosedurnya seperti apa sih hingga bisa membuat BUMDes itu sendiri? Simpel sebetulnya karena ini amanat undang-undang. Sebelum ke proses pembentukan, cita-cita BUMDes sebetulnya artinya amanat dari pemerintah untuk menjadikan gimana Indonesia ini bisa maju, bisa menjadi negara maju berdasarkan di pondasinya itu dari bawah, yaitu di tingkat desa. Dari desa. Gimana cara meningkatkan Indonesia maju yang ditopang oleh desa? Salah satunya itu medianya melalui BUMDes. Media BUMDes. Nah, jadi cita-cita awalnya itu kalau mengambil kata-kata Muhammad Hatta, Indonesia itu akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil di setiap desa dibandingkan dengan cahaya obor di setiap kota. Nah, gitu kan. Jadi kan terbayang jumlah desa itu di Indonesia kan sekitar 75 ribuan. 75 ribuan. Dan di Kecamatan Kang Riko sendiri itu ada berapa desa? Ada 6. Ada 6 Satu ya. kecamatan. Nah, dari yang Kang Riko sekarang jalani, berapa desa yang sudah jalan BUMDesnya? Sudah semua terbentuk. Cuma kalau jalan, masalah jalan aktif dan pasifnya itu mungkin ya sekitar 4 BUMDes lah. Yang sudah mungkin ada kegiatan secara kontinu gitu kan. Yang 2 BUMDesnya karena ada proses pembaharuan pengurus gitu. Oh iya. Nah, saya pernah baca salah satu berita itu di tahun 2020, kalau nggak salah itu Dinas DPMD Kabupaten Bandung pernah menyatakan bahwa dari 280 desa itu hanya 1 desa yang dianggap sehat oleh DPMD. Nah, menurut Kang Riko ini seperti apa? Desa yang dianggap sehat BUMD-nya
begitu. Misalnya ada kategorinya atau gimana gitu. Mungkin patokannya PAD Pak. Jadi Bapak serius deh Pak. Santai Pak. Oh, soalnya sahabat lama Om Rangga. Oh ya. Agak 2 tahun kita ya, Ya, ya. 2 tahun bersama tidur bareng dulu ya. Di hotel, di hotel gitu. Mungkin kembali lagi ke tadi, diponis cuma hanya beberapa desa saja mulai BUMDesnya yang sudah dikatakan sehat. Mungkin bisa dilihat dari penghasilan asli desanya. Tapi kalau kantong Kang Riko sehat nggak? Alhamdulillah. Menuju sehat, alhamdulillah. Karena sekarang lagi ngegarap dan bisnis beras ya. Merintis Ya. Oh ya. Karena biasa bahasanya bahasa Sunda kalau ngomong sama Pak Riko gitu dulu ya. Nggak apa-apa, mencampur di sini juga. Ya. Jadi itu penghasilan asli desa gitu. Penghasilan desa, BUMDes bisa mendapatkan penghasilan ke desa. Jadi desa itu tidak nampi hunggul di pemerintah. Gitu. Jadi tujuan substansi diberdayakan BUMDes sama pemerintah, kalau bahasa sekarang itu revitalisasi BUMDes. Revitalisasi BUMDes harus dioptimalkan semaksimal mungkin di tiap desa itu, karena bagaimana caranya desa tidak selalu mengajukan proposal gitu. Jadi diupayakan sebisa mungkin desa itu melalui BUMDes bisa menghasilkan uang sendiri, pendapatan sendiri. Gitu. Pendapatan. Ya. Sejauh ini ada nggak pendapatannya misalnya per bulan itu stabil lah? Yang nggak stabil itu misalnya BUMDesnya jalan begitu, usahanya jalan, yang Kang Riko hari ini lihat gitu. Kalau secara global di Kabupaten Bandung mungkin masih secara presentasi masih belum banyak ya, Belum banyak. Khususnya apalagi di Jaman Pamungpe gitu kan, masih belum ada yang bisa memberikan penghasilan asli kepada desanya itu gitu, karena masih kalau di segi kelas spesifikasi BUMDes ini masih merintis gitu, yang sudah merintis berkembang dan nantinya juga mandiri. Kalau sekarang kebanyakan hampir 90% lah di Kabupaten Bandung masih dalam tahap merintis. Kalau menurut pandangan saya. Kalau sekarang dari 7 desa ya di Pamengpeuk itu yang udah jalan usahanya di bidang apa Kang? Misalnya misalnya salon, misalnya buka make up, misalnya atau bisa tata rias atau gimana? Ipan Gunawan. Misalnya ini katakan kecantikan ini kalau di Shopee lagi trendy gitu. Barangkali di Pamengpeuk ada gitu loh. Wajib. BUMDes kecantikan. Kan itu kan cover ya. Cover. Kalau zaman sekarang kan yang penting covernya dulu. Isinya nomor 2 itu. Nah, kalau di dampingan saya 3 BUMDes itu masih ke sembako kan sekarang itu. Ke sembako. Masih umum lah gitu ya, umum sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Tapi untuk dalam rencana yang sudah saya baca, salah satunya BUMDes Bojongmanggu, misalnya itu sudah ada kerjasama dengan BUMN. Ada BUMN mana itu Kang? Patal di situ kan, ada Patal di situ juga ada swasta, KTSM gitu. Dalam rencana program kerjanya di tahun sekarang akan melakukan kerjasama melakukan pasar desa. Itu tanahnya milik BUMN, tapi rencananya akan dikelola oleh BUMDes. Itu tanahnya di mana Kang? Tanahnya di mana? Di Bojongmanggu. Cuma kendalanya memang itu PR bersama harusnya, termasuk juga
pemerintah setempat, Pemda dan Pemprov juga untuk koordinasi ke pusat gitu, untuk bisa ada regulasi yang mengaitkan gitu, supaya BUMN dengan BUMDes itu bisa kerjasamanya bisa lebih dipermudah, birokrasinya bisa lebih dipermudah gitu. Ya, ini kan yang saya tahu ya, sekarang pemerintah sedang menyusun rancangan undang-undang ya terkait dengan BUMDes. Menurut pandangan Kang Riko seperti apa adanya undang-undang yang mengatur terkait BUMDes itu sendiri? Apakah misalnya perlu ada pembahasan dengan lembaga kementerian terkait misalnya, atau cukup BUMDes saja nih? Gitu. Undang-undang sudah ada sebetulnya. Semenjak 2014 Undang-Undang Desa lahir, itu sudah diakomodir melalui tindak lanjutan melalui Permendes nomor 4 2015. Itu kekuatan dasar hukum BUMDes itu sebetulnya sudah punya pijakan di situ gitu. Regulasinya sudah sangat bisa mempunyai leluasa gitu kan, legal standingnya. Nah, cuma sekarang ada lagi mau ada pembaharuan. Semenjak kemarin rame undang-undang Omnibus Law, itu salah satunya isinya itu penguatan peran BUMDes. Nanti kedepannya kalau sekarang lagi draft disusun Permendes terbarunya, Permendes yang merevisi 2015, jadi BUMDes itu akan diproyeksikan menjadi industri. Jadi setara dengan PT ya. Nanti bisa mempunyai badan hukum, SK-nya terdaftar di Kemenkumham. Mereka sebatas ini hanya cukup melalui Perdes saja di desa gitu. Nah, ada nggak nih Kang ide atau inovasi yang bisa dilakukan? Misalnya ketika ada kearifan lokal di satu desa, itu bisa disinergikan dengan BUMDes misalnya. Misalnya ada satu desa itu punya aset atau tempat wisata, nah itu bisa nggak sinergi BUMDes dengan lokalitas setempat lah, budaya setempat itu sendiri? Harus, karena sudah jelas prioritas di dana desa ya, khususnya dimulai saya terlibat terjun 2017, bahkan ini dari mulai 2015 lahirnya Permendes itu sampai sekarang itu menjadi prioritas dari pemerintah pusat gitu, prioritas penggunaan dana desa yang 1 miliar satu desa kan rata-rata itu sudah hampir 6 tahun ini menjadi prioritas itu ke BUMDes. Nah, salah satunya tadi pertanyaan Om Rangga, segala sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan di desanya, baik itu wisata, pertanian, pasar desa, itu memang harus dikelola oleh BUMDes, termasuk aset desa kan, yang selama ini kan umumnya GOR ya, sudah ada GOR cari desa, kemudian tanah halaman desa yang suka disewakan untuk hajat gitu kan. Nah, memang tidak ada kewenangan pemerintah desa untuk memungut biaya dari masyarakat. Nah, sekarang dialihkan diwadahi melalui BUMDes. Jadi seluruh potensi di desa yang menghasilkan uang itu harus melalui BUMDes gitu. Jadi sebenarnya kalau minjem tempat itu sebelum diatur itu memang nggak boleh mungut biaya itu ya. Ya, hanya kan fungsi pemerintahan desa hanya melayani saja ya, pemerintahan saja, hanya menyelenggarakan untuk berbau keuangan dengan masyarakat itu harus ada payung hukumnya. Nah, di sini kebetulan kekuatan desa ada payung hukum melalui BUMDes, tinggal dipayungi oleh Perdes. BUMDes itu sendiri gitu, apa saja bidang usaha apa saja yang bisa digarap oleh BUMDes itu sendiri. Sebetulnya kan bisa berjalan ya, tergantung dari keinginan kepala desa dan juga pemerintah. Nah, itu Kang yang saya ingin sharing di sini, keinginan dan tekad dari kepala desa.
Jadi karena kan BUMDes itu badan usaha milik desa ya. Jadi dibentuknya itu melalui musyawarah desa yang mana rekom kepala desa itu sangat kuat di situ. Jadi kalau siapapun ketuanya, bagaimana visi misi pengurus BUMDes itu membangun ekonomi desa, kalau keinginan dari kepala desa itu kurang mendorong BUMDes itu, saya kira pesimis bisa itu. Jadi memang yang poin utamanya itu keinginan kuat dari kepala desa. Kepala desa ya. Jadi mau bagaimanapun dana desa, kemudian tadi program BUMDes itu sendiri bisa berjalan tergantung jadi kepala desa. Sangat tergantung. Karena kan gini ya, yang saya baca itu permasalahan di desa itu sendiri ketika misalnya pasca pilkades. Jadi kan ketika BUMDes sudah jalan, terus dirombak semua. Nah ini kan menurut Kang Riko bagaimana ini ketika ada kasus-kasus seperti ini? Jadi pasca pilkades dirombak semua dari mulai perangkat, terus kemudian BUMDes itu sendiri, sehingga BUMDes itu seketika jalan stabil dikelola oleh orang tersebut kemudian dirombak karena beda secara politik begitu. Itu masalah klasik ya memang. Kalau secara regulasi itu sudah aman sebetulnya karena kan di situ ada ART. Jadi pengurus itu sesuai ada ART kan ada jangka masa baktinya. Jadi mau ada 3 tahun, ada yang 5 tahun gitu kan, sesuai ada ART disepakati. Jadi ketika kades misalnya di tahun kedua berganti, masih ada sisa 1 tahun ke pemilihan, itu bisa kalau diganti sepihak gitu kan, tanpa ada hal-hal yang tidak boleh diganti, itu bisa mengajukan jalur hukum gitu. Itu secara regulasi ya. Sebetulnya sudah bisa dilindungi oleh regulasi sebetulnya masalah masa bakti. Baik itu pengurus lembaga ya, lembaga desa, BUMDes, bahkan perangkat kan. Kalau perangkat sekarang semenjak ada SOTK itu kan tidak bisa ganti semena-mena gitu kan. Cuman memang teknis di lapangan tugas kita bersama lah untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa. Nah, saya juga sharing ya dengan teman saya di Cianjur Selatan, di Cidaun. Dia itu ketua BUMDes di desanya itu. Cuman karena gak nyambung katanya sama kadesnya, jadi heureun langkah gitu bahasa Sunda mah, jadi sempit langkah lah begitu. Mau ke sini kades gak menyetujui, mau gini gak disetujui gitu. Nih Bang, terkait pemimpin nih Bang, tadi kan ngebahas saya pemimpin itu mempengaruhi, kata Abang tadi, proses pembangunan desa. Betul. Nah, apa sih peran anak muda, bisa nggak sih berperan misalnya berkolaborasi dengan desa misalnya? Misalnya itu nggak bahan gitu. Ya tergantung posisinya. Jadi selama dia berstatus masyarakat desa yang mempunyai jiwa ingin mengembangkan daerahnya gitu kan, sangat bisa karena dengan lahirnya Undang-Undang Desa 2014, kepemimpinan Pak Jokowi periode pertama itu dilahirkannya Kementerian Khusus Desa. Nah, kementerian yang khusus mengurus tentang desa itu memang di situ disebutkan dalam Undang-Undang Desa itu pembangunan desa berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan desa. Jadi pembangunan itu di desa tergantung musyawarah di desa itu sendiri. Siapa saja yang terlibat musyawarah di situ jelaskan, masyarakat, pemuda, karang taruna, PKK gitu kan, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan di situ tercantum juga masyarakat disabilitas harus dilibatkan. Ya, jadi semua pihak, semua masyarakat, elemen masyarakat desa bisa terlibat dalam pembangunan desa. Tapi gini Bang, saya pernah baca beberapa penelitian
Jadi dari hasil penelitiannya itu, desa yang terbuka, misalnya musrembang desa itu terbuka, Ya. misalnya masyarakat bisa datang, misalnya diupload di medsosnya. Kan anak muda nggak tahu program desa apa sih kan gitu ya. Nah itu gimana sih Bang? Misalnya banyak desa yang menentukan yang datang si anu aja gitu, ditentuin gitu. Ya, Bang. mungkin itu salah satu tugas dan tupoksi saya gitu, kami selaku pendamping desa gitu, ditugaskan oleh Kementerian Desa untuk hadir bersama pemerintahan desa untuk memberikan edukasi kepada pemerintahan desa bahwa ketika mengadakan musyawarah pembangunan desa itu agar melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk pemuda gitu ya. kan, elemen masyarakat disabilitas, elemen-elemen masyarakat yang selama ini belum tersentuh gitu kan. Bukan hanya musyawarah desa itu dihadiri oleh orang-orang kepala desa gitu yang satu jalur politiknya gitu kan. Ya, di situ tugasnya kami selaku pendamping desa gitu. Ya, jadi kan ditentuin nih orangnya si ini orang-orang saya aja yang hadirnya gitu. Insya Allah selesai cepat misalnya. Ya, insya Allah kalau sekarang dimulai 2015 ke sini ada perbaikan. Insya Allah di tahun 2021 ini mudah-mudahan kami bisa menyadarkan bersama-sama pemerintahan desa agar elemen masyarakat seluruhnya, baik itu ormas dan seluruh elemen masyarakat desa dilibatkan dalam pembangunan desa. Bang, ada pesan-pesan terakhir nggak Bang untuk perbaikan ke depan nih, misalnya perbaikan dari segi kebijakan kah, atau misalkan dari kebijakan misalnya kepemimpinan kah, atau apapun lah, terserah Abang itu mah. Apa sih saran Abang ke depan atau catatan Abang untuk pembangunan desa ataupun BUMDes itu sendiri gitu? Banyak sih. Banyak. Boleh ngerokok lagi? Oh boleh Bang. Biar jelasnya biar. Kalau dalam kepala banyak, cuma takutnya kan canggung bisa diterima kan nih masyarakat gitu. Iya. Karena betul inspirasi. Oh, inspirasi. Padahal Abang juga sudah menginspirasi semua orang, Bang. Saya juga terinspirasi oleh Om Penggo. Abang ini. Nah gini, masalah pandangan kepemimpinan kepala desa dengan kaitannya dengan BUMDes. Tadi saya udah utarakan bahwa maju mundurnya berhasil tidaknya BUMDes itu tergantung tekad dan niat kepala desa untuk memajukan BUMDes itu sendiri. Kalaupun kepala desa bisa memberikan kepercayaan penuh ketika pengurus BUMDes itu sudah terbentuk, BPD sudah memberikan kepercayaan penuh dengan pengurus BUMDes itu, seharusnya BUMDes bisa leluasa. Karena kan badan usaha milik desa itu bisa merangkul dan harus merangkul usaha kecil menengah yang ada di desa. Potensi-potensi desa itu harus bisa digali oleh pengelola BUMDes itu sendiri. Ketika diberikan kepercayaan oleh BUMDes, contoh dengan bahasa kasarnya, pokok nama ketika pembentukan BPD dan kepala desa, pokok nama pengurus BUMDes, gimana caranya saya kasih modal dari dana desa untuk kegiatan usaha BUMDes, gimana caranya tahun depan harus mempunyai bati sekian misalkan, keuntungan kepada penghasilan hasil desanya, gimana caranya silakan pengurus Itu gimana BUMDes lah. Ya BUMDes ketika itu kalau saya sudah sharing dengan beberapa desa dampingan saya, tinggal kumpulkan tiap RW ada berapa pengusaha, potensi UMKM yang bisa berkembang di desa itu berapa, kumpulkan. Ini ada modal gimana, prospek usaha gimana, jalannya usaha gimana, pemasarannya gimana, gitu kan? BUMDes yang mengelola, BUMDes tidak bisa. Jadi sampai manajemen tata kelola ini penting ya. Situ dan keterbukaan ke masyarakat, karena kan yang tahu masyarakat ini, kalau masyarakat awam ada BUMDes
dana hibah gitu seperti kan ada UMKM yang Proposal. berpotensi itu Proposal lagi. yang mau kerjasama itu canggung gitu kan ke BUMDes harus ada bagaimana gitu karena tidak ada keterbukaan dari pengurus BUMDes selama ini. Dan mungkin tugas saya bersama-sama contohnya saya di Desa Sukasari contohnya bekerja sama dengan UMKM beras misalkan kan saya juga ikut terlibat di situ dikumpulkan tiap RW. Silakan yang mempunyai kepentingan atau kebutuhan berasnya baik itu untuk rumah tangga atau skala pabrik rumahan gitu kan untuk karyawannya itu bisa dikerjasamakan dengan BUMDes. Karena kan yang keberatan itu rata-rata cash gitu ya, gitu mas. Bisa dikerjasamakan dengan BUMDes. Oke, dicicil per hari misalkan 5.000 gitu kan untuk masyarakat yang tidak mampu itu bisa gitu. Ya. Terima kasih Bang ya telah hadir di Back to Podcast Pojok Rangga. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe di Pojok Rangga Official. Saya mungkin mencatat beberapa hal bahwa poin intinya adalah BUMDes bisa maju itu pertama dari keyakinan dan komitmen kepala desa untuk memajukan desa. Terus juga kedua bahwa masyarakat bisa berkolaborasi dengan desa untuk memajukan BUMDes itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya selaku host malam ini di program Tanya Sahabat. Oke, terus pantau channelnya